Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan sebuah posisi atau jabatan, ada beberapa orang yang terbiasa menggunakan ungkapan, orang itu menduduki jabatan ini, orang itu menduduki jabatan ini, itu. Ketika orang mengatakan jabatan sebagai sesuatu yang diduduki, atau juga kemudian orang berebut kursi, seolah-olah orang yang mau menjadi sesuatu atau menjabat sesuatu, tugasnya hanya duduk saja. Tugasnya hanya mencari kenyamanan saja. Maka seringkali itu kemudian menjadi kritik bagi orang-orang atau mungkin kita semua yang menempati sebuah posisi tertentu. Tetapi akan berbeda ketika sebuah posisi, sebuah jabatan, atau sebuah tanggung jawab disebut sebagai mengemban tanggung jawab, mengemban tugas, mengemban kewajiban. Mengemban atau bahasa Indonesianya yang biasa menggendong, itu dulu biasa digunakan untuk seorang ibu atau pengasuh anak-anak. Kalau sekarang namanya babysitter. Maknanya sangat berbeda. Kalau mengemban, menggendong itu biasanya anak-anak biar tenang, biar tidak rewel. Tidak cukup dengan duduk. Kalau orang yang menggendong anak yang rewel hanya duduk, anaknya semakin keras menangis. Tetapi orang yang mengemban atau menggendong anak yang rewel itu harus berjalan. Harus menanggung beratnya anak itu, menggendong, menimang-nimang, goyang-goyang, nyanyi-nyanyi, menceritakan sesuatu, hingga anak itu tenang. Dengan demikian, ketika istilah mengemban juga digunakan untuk sebuah jabatan atau tanggung jawab, maka membuat orang kemudian sadar bahwa itu jabatan, posisi, bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi mengundang kita untuk memberi kenyamanan bagi mereka yang kita emban tanggung jawabnya, anak-anaknya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama secara khusus, meskipun perayaan pesta Santo Petrus dan Paulus seharusnya kita rayakan 29 dan 29 Juni yang lalu, tetapi sebagai gereja, komunitas, kita hendak merayakan secara khusus pada hari ini. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua tokoh besar yang menjadi fondasi berdirinya gereja. Keduanya mempunyai semangat yang luar biasa dalam mewartakan Injil, dalam mengemban tanggung jawab sebagai pewarta Injil, kendati harus menghadapi resiko yang tidak kecil. Ada kesamaan antara Santo Petrus dan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa ketika jemaat mengalami penganiayaan, Petrus pun juga ditangkap, dipenjara, dan dibelenggu, serta dijaga ketat oleh banyak prajurit. Paulus juga memberi kesaksian dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Seringkali di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, serta bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Berhadapan dengan semua itu, baik Petrus maupun Paulus mempunyai keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus diabdi, dilayani, dan ditaati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apapun yang mereka alami, resiko-resiko yang mereka hadapi, mereka terima dengan sukacita, dengan keyakinan iman bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Justru dalam perjalanan-perjalanan sulit itu, Rasul Petrus dan Paulus mengalami perubahan-perubahan baik dalam hidupnya. Perkembangan jiwa, perkembangan rohani yang semakin baik,
yang dialami ketika mereka menjalankan tugas dan kewajibannya mewartakan Kristus. Berjumpa dengan banyak orang, didoakan oleh banyak orang, saling mendukung satu dengan yang lain, mendapatkan kesaksian yang menguatkan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga yang hadir di gereja kebetulan para undangan khusus, mewakili wilayah-wilayah yang kebanyakan adalah pengurus-pengurus lingkungan dan wilayah yang sudah terbiasa dengan yang namanya pelayanan, mengemban pelayanan, bukan hanya duduk tetapi mengunjungi, menyapa, dan memberikan dukungan kepada umat yang dilayani di wilayah dan lingkungan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, semangat Santo Petrus dan Paulus yang tetap berani mengambil resiko karena keyakinan bahwa Tuhan menyertai juga menjadi keyakinan dan semangat kita bersama. Gereja juga pada hari ini hendak mengajak kita berjalan bersama dan juga diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar, membimbing, dan menguatkan kita. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita juga bukan hanya bersama manusia, tapi bersama seluruh alam ciptaan yang mengasuh dan menyuap kita dengan makanan yang menjadi kebutuhan kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, saling menghargai sesama ciptaan, dan mewujudkan kerajaan Allah yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Selamat pesta, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.